Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita awali dengan zikir sejenak. Mudah-mudahan dengan zikir ini Allah limpahkan rahmat dan karunia dan ketenangan dalam hati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukin, ya Hasim, ya Jalil, ya Karim, ya Rakim, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad,
يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا نافي يا نور يا هادي يا بدي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sampai pada pembahasan Asmaul Husna pada urutan yang ke-7, yaitu Al-Muhaimin Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha memelihara, dialah Allah yang maha menjaga dan menaunginya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memerhatikan. Haimana yuhaiminu, yaitu dialah Allah yang memelihara, menjaga dan mengawasinya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Al-Muhaimin itu dalam Al-Quran disebutkan 2 kali. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahu amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah illa huwa, kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Dialah yang merajai alam jagat raya ini, dia yang Al-Qudus, yang jauh dari kekurangan dan cacat, As-Salam, dan dari dialah sumber keselamatan dan kesejahteraan, Al-Mu'min, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpercaya atas segala apa yang dijanjikan dan dinyatakan. Al-Muhaimin, dialah yang memelihara, menjaga dan mengawasi atas makhluk-makhluknya. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Jadi Al-Muhaimin ini terangkai dengan asma yang lain, di mana kalau memelihara itu pasti ada sesuatu yang dipelihara. Kalau menjaga pasti ada sesuatu yang dijaga, dan menaungi itu juga pasti ada yang dinaungi. Karena itu dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah
menciptakan alam jagat raya ini dengan segala isinya termasuk manusia di dalamnya, maka semua makhluk ini dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. La ta'khuduhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di bumi dan di langit, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur, selalu terjaga dalam keadaan apapun juga. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, Tuhan kita yang selalu menjaga diri kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memelihara makhluk-makhluknya ini, termasuk kita semuanya. Saat kita tidur, saat kita terjaga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi dalam rangka menaungi dan memelihara kita semuanya. Bukan mengawasi untuk mencari kesalahan, bukan mengawasi untuk mencari kekurangan, bukan mengawasi untuk mencari aibnya, tapi justru Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pemeliharaan Allah terhadap makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang pantas untuk disembah, tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah sepantasnya, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang terpercaya, dan yang maha agung serta menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semuanya. Al-Muhaimin, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma takunu fi sya'n wa ma tatlu minhu fi Qur'an wa la ta'lamuna min 'amalin illa kunna 'alaihim syuhuda in tufidu fih. Dalam surat Yunus ayat ke-61 Allah nyatakan, dan kamu tidak berada dalam suatu keadaan apapun juga kecuali berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dan kamu juga sedang tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan apapun selain semuanya engkau berada dalam penyaksian Allah. Maka tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, jadi dalam keadaan bagaimanapun juga, mau kita sedang terjaga, sedang aktivitas, sedang tidur, atau sedang kita duduk santai, semuanya kita itu dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Karena itu begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka orang-orang yang beriman itu begitu rasa tenang, rasa nyaman, karena merasa dirinya bersama dengan Allah dimanapun ia berada. Dalam aktivitas apapun juga, maka seorang mukmin, seorang muslim itu merasa terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah saat berangkat sudah memperlindungkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dimanapun berada dia terus yang diingat itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak henti-hentinya dia senantiasa melafadzkan Allah, Allah, Allah. Wala dzikrullahi akbar. Karena itu engkau senantiasa menyebut asma Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu hal yang istimewa. Maka ada kekuatan yang besar dalam dirimu, karena dialah Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan ini. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, al-muhaimin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga di dalam kehidupan ini, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah itu bagaimana? Segala apa yang diciptakan oleh Allah ini menunjukkan penjagaan dan pemeliharaan. Ada hal-hal yang seringkali kita tidak kita tidak pikirkan bahwa sesungguhnya
rasa lapar itu adalah bagian dari pemeliharaan Allah atas diri kita. Jadi begitu diberikan rasa lapar, maka kita akhirnya bergerak dan kita ingin akhirnya kita harus segera makan. Ini bagian dari pemeliharaan Allah, rasa lapar. Begitu juga rasa kenyang itu juga bagian dari al-muhaiminnya Allah. Apa yang terjadi ketika seseorang itu tidak diberikan rasa lapar? Tiba-tiba lemes aja. Udah lemes terus tidak berdaya. Ditanya, kenapa kamu? Enggak tahu saya ini kenapa ini. Sudah makan belum? Belum kali ya. Jadi tidak menyadari diri bahwa ternyata ya rasa lapar itu adalah satu sinyal yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kondisi tertentu. Saya dulu pernah punya jamaah itu ya pokoknya ya makan ya enggak ada selera makan karena enggak ada rasa laparnya. Itu memang ya terus badannya semakin habis, semakin kurus, semakin habis. Karena dia memang merasa saya enggak lapar gimana. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kelihatannya sederhana sekali Pak, tapi itu adalah bagian sinyal yang sudah memang Allah Subhanahu wa taala. Mekanisme dalam tubuh seseorang sudah dibikin oleh Allah, sesuatu pemeliharaan dan menjaga agar seseorang itu tetap terjaga kekuatannya karena dia tergantung pada asupan makanan, minuman yang dibutuhkan bagi tubuh. Oleh karena itu kemudian tiba kok haus sekali. Kalau haus berarti memang tubuhmu sedang membutuhkan cairan. Maka segera masukkan cairan dalam tubuhmu dengan minum dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-muhaiminnya Allah Subhanahu wa taala termasuk juga ketika kita berada dalam hujan, begitu hujan air itu yang kita sedang kehujanan itu, air tidak langsung masuk ke kelopak mata kita, tapi dia minggir, begitu air mengalir dari sini terus minggir ke kanan ke kiri. Jadi alis ini adalah bagian muhaiminnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ini ini hiasan, bukan sekedar itu. Sekalipun ini juga fungsi ada fungsi hiasan agar manusia tampak begitu mempesona, agar manusia tampak serasi, kanan kiri itu dibikin sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak fakina adzabannar. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Itu ada manfaatnya. Jadi kita terjaga betul begitu dari sini, kemudian ada terus turun, ada rambut di mata ya, ada alis, ada bulu mata. Ini sehingga kalaupun ada kotoran itu sudah langsung tersaring dengan bulu mata. Dan ini juga menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Ketika ada benda yang mendekat kepada mata, maka mata itu akan langsung begitu cepatnya, secara otomatis dia langsung menutup. Jadi ini memang luar biasa, ya. Jadi bulu mata ini adalah bagian dari al-muhaiminnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Kita langsung begitu ada benda yang datang, itu langsung kita begitu cepatnya kita langsung menutup mata. Terus ke hidung. Hidung juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rambut yang tumbuh di dalam lubang hidung itu adalah bagian dari mekanisme yang diciptakan oleh Allah. Jika ada virus, ada apa yang masuk ke hidung, itu segera kita bersin. Maka orang bersin itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti masih berfungsi dengan baik.
Dan bahkan mekanisme dalam tubuh ini itu berfungsi dengan baik untuk menolak hal-hal yang baru, yang masuk, yang bahkan itu akan membahayakan bagi tubuh ini. Jadi kelihatannya ini Allah Subhanahu wa taala, sungguh maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu enggak sia-sia. Ini memang ada manfaatnya, ada gunanya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Jadi begitu pagi-pagi kok bersin itu karena memang mungkin lingkungan kita ada udara yang bercampur dengan debu yang dia berterbangan kemudian akan masuk ke dalam tubuh kita, sampai di hidung kita langsung usir. Maka orang bersin, nah, segera mengucapkan alhamdulillah. Nah, sebagian yang mengatakan orang bersin kan mau sakit. Soal alhamdulillah. Nah, jadi padahal ya orang bisa bersin itu menunjukkan yang pertama bahwa dia masih punya daya imunitas yang cukup. Jadi sebuah penelitian WHO itu sampai menunjukkan betapa ketika seseorang itu sudah imunitasnya itu turun pada titik yang terendah, maka indikasi yang pertama dia tidak bisa bersin. Jadi bersin adalah mekanisme muhaiminnya Allah, al-muhaiminnya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Betul-betul kita itu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dengan segala mekanisme yang luar biasa. Ya kita sendiri juga merasakan begitu kita mau bersin tapi nggak jadi bersin gimana Pak? Ya malah pusing kita. Aduh. Nah, maka begitu kita bersin, maka kita ucapkan alhamdulillah. Rasa syukur kita alhamdulillah. Dan orang yang mendengarkan saja, karena ini adalah orang yang mendapatkan karunia dari Allah dan dia bersyukur kepada Allah, maka orang yang mendengarkan, orang yang dekat akan menyambut dengan rasa syukur itu dengan yarhamukallah. Mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah. Jadi mudah-mudahan rahmat melimpah kepadamu. Orang yang ketiga, bahkan sebuah mekanisme yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, ketika saudaramu mendapatkan karunia, maka engkau juga harus ikut senang dengan mengucapkan yahdikumullah. Mudah-mudahan engkau senantiasa dapat hidayah dari Allah. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh si A, ya, direspon oleh si B, dan juga didukung oleh si C, artinya sebuah lingkungan yang oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa rasa kebersamaan dan persaudaraan sesama Muslim itu begitu dekat dan begitu kentalnya. Bukan malah sebaliknya, begitu seseorang mendapatkan kenikmatan, nah terus orang yang pertama melihat dia sudah mulai mencibirkan. Orang yang ketiga mulai mencari-cari aibnya. Orang yang keempat, Masya Allah. Ini orang yang keempat, dia tinggal mengaminkan, amin gitu. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 itu berarti satu lingkungan, itu menunjukkan begitu banyaknya orang-orang yang berada di lingkungan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu selalu berpandangan positif, berperilaku hal yang positif dan menunjukkan hal-hal yang positif. Ini luar biasa yang diajarkan. Maka dalam rangka kembali pada al-muhaiminnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Karena itu manusia tidak sepenuhnya berkuasa terhadap dirinya. Karena itu semuanya mekanisme yang ada dalam tubuh ini itu akan sangat bergantung kepada kehendak Allah. Sungguh manusia tidak punya kuasa sepenuhnya terhadap dirinya. Contoh yang kecil saja. Kita sih pengennya sih nggak kesandung, tapi kok kesandung juga.
Ini tangan, kaki, maksud kita mau ngomelin kaki, kaki, kamu nggak lihat apa? Enggak, iya ya. Ada contoh yang kecil lagi, kita pengennya itu tambah umur ya, tambah kuat, tambah sehat. Maunya gitu kan Pak ya? Tapi ternyata apa yang terjadi? Kita tambah umur, tambah ini, bukan tambah kuat, bukan tambah kuat lagi, enggak begitu. Allah sudah membuat mekanisme bahwa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan ada di antara kamu sekalian yang akan dipanjangkan umurnya, maka Allah akan kembalikan seperti kejadian semula. Apakah kamu gak mikir, kata Allah. Dalam surat Yasin Allah sampai ya menyindir kepada kita yang pengennya itu pokoknya udah tambah umur, tambah tua ya tambah kuat mestinya kan. Tapi Allah sudah membuat mekanisme, enggak begitu. Yang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan seperti kejadian semula. Jadi oleh karena itu ya akan menjadi terus tambah tua. Kalau tadinya jalan dulu ditatih, dibantu untuk supaya bisa jalan, nanti akan dibuat mekanisme oleh Allah, akhirnya begitu lagi. Ya. Jadi buang air, buang kotoran mesti dulu dibantu. Nah, nanti bisa jadi akan begitu lagi. Jadi dipanjangkan umurnya itu. Oh iya ya. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia tidak sepenuhnya berkuasa atas dirinya. Maunya kita sih ya rambut jangan putih ya. Udah putih lagi, udah diitemin putih lagi, udah diitemin putih lagi. Ini rambut kamu itu nggak ngikutin saya, mau saya itu hitam terus gitu. Ya, maunya Allah nggak gitu. Dia lebih taat kepada Allah daripada kita semua. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, Imam Al-Ghazali dalam memberikan pemahaman terhadap Al-Muhaimin, dialah Allah yang memelihara terhadap makhluknya dari segala perbuatannya, rizkinya, dan bahkan ajalnya. Itu semuanya dibuat mekanisme oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memelihara mekanisme tentang kehidupan ini. Jadi perbuatan manusia, jadi itu bagian dari Al-Muhaiminnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah memelihara? Ya, Allah menjadikan kita ini punya kecenderungan masing-masing. Bermacam-macam kecenderungan itu adalah menunjukkan bagaimana Allah itu memelihara. Coba apa yang terjadi kalau manusia ini punya keinginannya sama, satu gitu kan. Orang sekomplek ini pokoknya keinginannya itu satu. Repot itu. Maka di dalam mekanisme dalam kehidupan ini ada yang pengen ya senangnya itu di bidang ekonomi, maka terus dia akan ya menekuni bidang ekonomi, ada yang bidang teknologi, ada yang bidang hukum, ada yang itu adalah bagian dari mekanisme yang dibuat oleh Allah bahwa seseorang itu punya keinginan yang kecenderungan yang berbeda, ya perbuatan yang berbeda. Ini adalah bagian yang membuat siapa kok bisa gitu. Nggak usah yang besar, satu rumah saja bisa masing-masing diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lengkaplah. Itu juga bagian dari apa yang terlepas dari tangan Allah. Enggak ada dalam hidup ini, semuanya memang Allah yang menggerakkan. Petani digerakkan oleh Allah untuk menanam. Nanti pedagang akan datang, akan membeli hasil tanamannya. Terus nanti ada yang bagian transportasi. Ada yang bikin kok kenapa manusia nggak pengen udah jadi pengusaha semuanya? Terus petaninya siapa? Ya memang Allah sudah membuat mekanisme semacam itu. Ada yang cenderung memang jadi petani,
Ada yang senangnya itu memang dia di bidang transportasi. Ini sungguh ini adalah satu mekanisme yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rizki ini, diberikan kecenderungan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ajal sekalipun adalah bagian mekanisme untuk pemeliharaan di alam jagat raya ini. Ya kalau memang sudah tulang belulang yang sudah dipakai lama, itu lama-lama kan aus juga. Ya sudahlah, memang harus istirahat. Kalau harus berangkat ya udah berangkat. Biar yang muda-muda lah, yang lebih kuat. Jadi supaya tetap kehidupan ini berjalan begitu rupa. Walladzi ja'ala lakum fil ardi dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dalam surat Al-Mulk ayat ke-15. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi bagi kamu sekalian itu mudah untuk dikelola, mudah untuk diambil manfaatnya. Ya. Dan maka famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Maka berjalanlah kamu sekalian, bertaburlah kamu sekalian ke seluruh penjuru bumi ini. Wa kulu min rizqillah, dan makanlah dari rizki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa rizki itu memang diciptakan oleh Allah dengan sedemikian rupa. Bagian dari rizki manusia. Bayi diciptakan bahwa kebutuhan hidupnya itu didekatkan. Maka begitu bayi lapar, dia tinggal oe gitu. Bayinya haus tinggal oe gitu kan. Itu sudah mekanisme sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijaga oleh Allah, sehingga ibunya sudah disiapkan oleh Allah dengan ASI-nya. Karena dia memang masih bayi, belum bisa boro-boro berlari, berjalan pun belum. Tapi begitu sudah semakin tumbuh, maka disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berjalan rizkinya dijauhkan sehingga dia harus berjalan menuju tempat rizki itu. Yang sudah bisa berlari, berlarilah, karena apa? Allah siapkan, rizkimu sudah disiapkan ada di sana, engkau harus berlari. Kalau perlu melompat, ya nggak apa-apa, itu bagian mekanisme dalam hidup ini. Sehingga akan terjadi sebuah mekanisme dalam kehidupan ini memang luar biasa. Jadi nggak statis, nggak mandek, nggak gitu, nggak. Memang dinamis sekali, masya Allah. Inilah memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan fasiru fil ardi, terus kamu sekalian pergilah ke seluruh penjuru bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan jangan lupa engkau saksikan juga ya, engkau perhatikan gimana orang-orang yang mendustakan Allah itu kayak apa ini. Jadi kita disuruh terus karena rizki itu di mana-mana. Jadi nggak perlu khawatir tinggal di mana, ya nggak perlu khawatir, itu masih wilayahnya Allah. Pasti Allah sudah siapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan ini. Wa anzala ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan untuk kamu sekalian kitab dengan benar. Al-Quran diturunkan oleh Allah, itu bagian dari al-muhaiminnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Jadi untuk membenarkan, artinya memberikan satu penjelasan tentang bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang dahulu itu juga benar, bahwa itu diturunkan oleh Allah. Maka isi kandungannya benar adanya. Dan itu adalah bagian dari mekanisme yang sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan keadaan. Jadi Al-Quran memang ini kitab yang diturunkan oleh Allah yang paling lengkap.
Kalau dibandingkan dengan kitab Injil, terus sebelumnya kitab Taurat, sebelumnya kitab Zabur, itu sesuai dengan keadaan pada saat itu. Dan itu benar adanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menjaga, memelihara kehidupan ini diberikan petunjuk sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya bagi manusia. Jadi al-muhaiminnya Allah Subhanahu wa taala meliputi dari segala sisi. Maka asma Allah itu ya bukan al-muhaimin saja, karena itu ya ada asma Allah yang lain, maka sudah kita pahami bahwa di balik nama Allah itu ya ada af'alnya, ada perbuatannya. Bahwa Allah melakukan hal yang semacam itu. Maka di balik asma ada af'alnya. Di balik asma dan af'al itu ada zatnya. Bukan hanya simbol nama, bukan hanya gambaran tentang perbuatan, tapi juga memang ada zatnya. Maka begitu kita menyebut Al-Muhaimin, ya Muhaimin, maka sering menjadi senandung juga. Ya Muhaimin, ya Salam, ya Muhaimin, ya Salam, Salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin, ya Salam, ya Allah, Engkau yang memelihara, peliharalah kami ini. Ya Allah, Engkau yang memperhatikan, perhatikan kami, ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, Engkau yang menjaga, jaga kami, ya Allah. Dan juga jangan hanya kami, tapi juga orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Begitu Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kita memahami Al-Muhaimin. Jadi mulai diri kita, lingkungan, keadaan, ternyata ini memang Allah Subhanahu wa taala secara rinci, secara detail ditunjukkan. Ini loh bagian dari asma Allah yang 99 itu ada Al-Muhaiminnya. Di mana Allah yang menjaga, di mana Allah yang memelihara. Jadi mau keadaan gimana pun juga tetap bahwa dialah Al-Muhaimin berjalan dalam kehidupan dan mekanisme kehidupan bagi makhluknya. Mudah-mudahan bermanfaat.